Kan dia berjumpa dengan Yesus Bang waktu itu sampai dia buta. Bagaimana kemudian seorang Paulus bisa menyamar menjadi murid Yesus? Apa yang harus Paulus ceritakan ke orang-orang? Dia Mengaku itu mengaku bertobat. didatangi Dia Yesus. itu bertobat Bang, bertobat Nah, dia bertobat harus. dari jalan-jalan yang salah itu loh. Jadi dia Harus. Bagaimana caranya dia menyamar? Kalau dia tidak rangkai cerita-cerita itu, bisa nggak dia nyamar? Paulus tidak menyamar, tapi dia juga mengarahkan supaya Oke, kita lihat Korintus 1 9 20. Kalau dia nggak menyamar, baca dengan baik di sana. Korintus berapa 1 Bang? Korintus 9 nomor 20, baca dengan baik. Kita buktikan apakah dia penyamar atau tidak. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke 20. 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nyamar nggak dia? Aku boleh nanggapi? Silakan. Jawab dulu. Nyamar tidak dia? Tidak, tidak Bang. Hah? Tetapi Tidak dia nyamar. tidak Bang. Tetapi dia ibaratnya kayak kita lah sekarang ini Bang. Supaya kita misalkan kayak aku nih orang Batak. Lalu orang Batak itu dikenal orang kasar, dikenal orang loh dahulu. Lalu aku masuk ke Sunda yang dikenal dengan lemah lembut, ya kan? Aku tidak bisa membawa sifat yang dikatakan orang Batak, aku tidak seperti itu loh Bang. Jadi artinya gini, di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung Bang. Itu Kalau yang begitu dilakukan saya orang Paulus Batak, Bang. saya orang Batak, begitu saya orang Batak, semoga orang Batak, jangan begitu sama orang Batak begitu. Makanya Bang, aku tadi kan ku bilang Bang, aku Kalau orang Batak kayak tetap Batak, gitu. dimanapun Ini tetap nyamar Batak. ini. Dimanapun tetap Ini Batak. menyamar ini. Ya, Jadi aku orang Batak Beda dimanapun tetap itu. Batak. salah. Iya Itu udah, beda. orang Batak baik-baik Itu beda. kok. Ini Aku gitu. dikatakan Ya, bagi silakan. orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini gimana ceritanya? Dia tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di tengah-tengah orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia seperti hidup di bawah hukum Taurat. Ini kalau bukan nyamar apa namanya? Dia menyamar-nyamarkan dirinya. Apa tujuannya? Supaya aku dapat memenangkan. Supaya aku banyak kemudian memurtadkan orang Yahudi masuk ke dalam pengikutku. Itu maksudnya. Nyamar dia. Satu lagi. Di dalam 1 Filipi 18. Apa yang dikatakan oleh Paulus sana? Filipi 1 nomor 18. Bisa dibaca? Di sana dikatakan Tadi di mana? Aku ngelamun nih. Filipi berapa Bang? Filipi 1:18. Filipi 1 ayat yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Nah tuh, coba kita lihat nih. Maksud palsu di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah propasis. Propasis itu arti yang sebenarnya itu adalah mengelabui. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan cara mengelabui maupun dengan maksud yang sebenarnya. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Jadi memang ini orang yang dinubuatkan oleh Yesus. Itu yang pertama. Kita sudah dapat poinnya. Nah sekarang Matius 7 kembali lagi. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah pengikut Yesus yang pertama, angkatan pertama. Yang datang kepada mereka siapa? Yang menganiaya mereka ini siapa? Paulus.
Bahkan Yesus mengatakan apa? Terkait yang saudari saya katakan tadi, bahwa Yesus datang kepada Paulus. Di dalam Matius 24 nomor 26, apa kata Yesus? Waspadalah ketika ada orang yang berkata bertemu Yesus di padang gurun. Waspadalah ketika ada orang berkata bertemu Yesus di dalam bilik Simeon, bilik rahasia. Bilik rahasia itu penjara atau sel. Paulus menulis surat di dalam sel, di dalam bilik rahasia. Dia menulis beberapa kitab. Lalu dia mengatakan, aku tidak menerima isi kitabku ini dari manusia, tetapi aku menerimanya dari Yesus. Berarti dia mengaku bertemu Yesus di dalam bilik. Berarti Matius 24 nomor 26 itu digenapi oleh Paulus. Jangan kau percaya, kata Yesus, apabila ada orang mengatakan bertemu dengan Yesus di padang gurun. Jangan kau percaya. Matius 24 nomor 24. Nabi-nabi palsu itu mampu bermukjizat sehingga dia mampu menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan. Mau lari kemana kita? Jadi kata Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kita lihat dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan oleh penyesat. Sebab banyak orang akan datang dengan menjual namaku, dengan memaki namaku, dan mengatakan, akulah dia, akulah Tuhan. Penyesat ini mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan dengan konsep akulah dia. Data nomor 12-nya Yesus mengatakan apa di Lukas 21? Tetapi sebelum penyesat itu melakukan aksinya, terlebih dahulu penyesat itu menganiaya kamu, menangkap kamu, memasukkan kamu ke rumah-rumah penjara, dan seterusnya. Nah, ini siapa pelakunya? Sebelum penyesat ini datang melakukan aksi penangkapan, penganiayaan terhadap murid Yesus, ini siapa pelakunya? Itu tadi yang kata Yesus, nabi-nabi palsu, hati-hatilah. Ya, siapa pelakunya yang datang menganiaya murid Yesus? Waktu itu Paulus, tapi kan dulu Paulus. Ya, dia bertobat untuk nyamar. Kan Paulus, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat akan datang kepadamu memakai namaku dan mengatakan akulah Tuhan, akulah dia. Namun sebelum dia datang menyesatkan, terlebih dahulu dia menangkap kamu, menganiaya kamu. Berarti pelakunya Paulus. Kan dia harus nyamar tuh. Sebagai murid, sebagai penyamar, dia harus melakukan aksi sebagai pengikut. Sementara dia adalah orang kejam. Bagaimana caranya supaya dia menyamar menjadi pengikut Yesus? Kekejamannya dihentikan dan mengaku bertaubat. Baru dah muncul, tersungut-sungut dia masuk ke dalam lingkaran murid Yesus. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Oke, sampai di situ. Nah, kita lanjut. Di data nomor 16 dari Matius 7. Dari buahnya nabi palsu ini kamu bisa mengenal mereka. Dari buahnya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Kenapa saya katakan api neraka? Karena Matius 13 nomor 50, orang yang berbuat jahat akan dilemparkan ke api neraka. Nomor 20-nya, jadi dari buahnya. Karpos itu bahasa Yunani hasil. Jadi dari hasilnya nabi palsu itu kamu mengenal mereka. Yang pertama, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apa kehendak Bapa? Perjanjian lama. Itu kehendak Bapa. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku. Artinya pengikut nabi palsu ini ajarannya sampai akhir kiamat itu masih ada. Memanggil namaku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu semua
adalah pembuat kejahatan. Coba, bagaimana Mbak Ted mau menghindari ini? Ternyata apa yang ada dalam kehidupan keberagamaan Mbak Ted semuanya masuk ke dalam ciri-ciri buah pengajaran Nabi palsu. Memanggil Yesus Tuhan, melihat pendetanya bermujizat, pendeta mengusir setan, pendetanya bernubuat, pendetanya. Jadi mau lari kemana? Rasulnya Paulus, orang yang tadinya nyamar sebagai penganut ajaran Taurat, padahal dia bukan penganut ajaran Taurat. Nah, ini tadi Mbak Ted yang dari tadi kita sampaikan bagaimana isi Bible itu sebenarnya sudah banyak yang menjelaskan, tapi dia mengambang gitu ya. Jadi banyak orang yang tidak paham membacanya tuh. Aku heran juga ini yang mengenai Matius 24 ini, nabi palsu ini kok bisa 2024 tahun sampai hari ini Kak Ted ini nggak tahu ciri-ciri ini mengarah pada siapa. Udah lama loh ini, nggak pernah diungkap. Allah mengawalinya begini Bang. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, dan kami hukum mereka. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Apa penghukuman itu? Mereka buta. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hukuman terhadap mereka yang beriman kepada penyaliban, hati, mata, telinga buta. Itu kata Allah. Hukumannya karena ini diawali dengan apa? Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar. Sehingga mereka mengucapkan kemudian itu bahwa Nabi Isa dibunuh. Maka Allah menghukum mereka karena ucapan mereka. Apa penghukuman itu? Hati mereka buta. Yang ada dalam setiap proses keagamaannya adalah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka terlihat ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Fi qulubihim marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kenapa ada penyakit? Karena itu tadi. Mereka menganggap Tuhan menjelma jadi manusia, mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa mereka. Mengawali konsep itu, susah mereka mendapatkan siraman kalbu. Susah mereka mendapatkan cahaya dalam hati mereka. Karena ucapan mereka. Begitu mereka bayi, kemudian anak-anak diajak ke gereja apa? Ucapan mereka, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan kita telah menebus kita dengan darahnya di atas tiang salib. Kenapa? Kenapa mereka susah untuk itu? Karena mereka mengawali iman mereka dengan sesuatu yang batil. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Tapi orang yang melepaskan kemudian doktrin itu, orang yang kemudian menjauhkan diri dari hal ini, maka Allah akan sedikit demi sedikit memberikan sinar ke dalam kalbu mereka untuk menemukan kebenaran itu. Tapi kalau mereka masih dalam ucapan mereka, Yesus Tuhan disalib dan seterusnya, cahaya itu tak akan pernah datang. Meskipun otaknya sudah mulai sedikit berfungsi, tapi hatinya belum mau melepaskan itu, cahaya itu akan tetap datang, hatinya tetap gelap. Padahal tanda-tanda itu semuanya sudah mencakup kepada mereka. Memanggil Yesus Tuhan Kristen, mengusir setan adalah Kristen, bernubuat demi nama Yesus adalah Kristen, bermujizat dengan nama Yesus adalah Kristen, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kristen. Bahkan di situ bukan hanya disebutkan ciri-cirinya, bahkan Yesus menyebutkan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tapi apakah saudara kita Kristen bergeming, sadar? Tidak. Mereka justru menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai nabi palsu. Padahal Rasulullah tidak pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Rasulullah pengikutnya tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Umat Islam pengikut Nabi Muhammad tidak pernah bermujizat pakai nama Yesus. Tapi tetap saja mereka menuduh umat Islam lah pengikut Nabi palsu. Itulah yang disebutkan Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, dan hanya mereka yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Apa kuncinya? Apa resepnya? Ketika mereka berani menanggalkan dogma dan doktrin gereja yang sudah mendarah daging pada tubuh mereka, insya Allah cahaya Islam akan datang. Tapi selama mereka masih memakai doktrin itu, maka
Selayaknya kita hanya berbicara kepada hewan, mereka hanya mendengarkan suara, tetapi tidak mengerti apakah makna dari kata yang kita uraikan. Demikian sementara, silakan. Aku nggak ada tanggapan ya Bang tentang bagaimana orang Kristen apa ya tadi kata Abang tuh tentang Al-Quran. Aku tidak pernah berpikiran miring atau berpikiran tidak baik ya karena aku pun belum paham betul begitu. Jadi ya aku pikir kalau memang semua umat manusia di bumi ini percaya bahwa Tuhan Allah yang disembah itu adalah Tuhan yang Maha Esa kayak di Pancasila sila pertama, aku pikir ya kita nggak perlu ribut-ribut gitu loh. Caranya beda atau pengamalannya beda. Yang aku pahami masih sejauh itu gitu loh. Tidak pernah berpikiran tidak baik tentang Al-Quran. Justru aku pun ada Al-Quran kok, baru beli 2 tahun yang lalu. Baca-baca Bang. Begitu. Alhamdulillah. Teruslah baca. Aku baca. Jadi gini, saudara Ted, saudariku yang baik. Jadi gini, Islam dalam hal ini kapasitasnya bukan untuk menyerang akidah Kristen, enggak. Tapi Islam ini agama syiar, agama dakwah Islam itu. Menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Selayaknya Kristen pun demikian. Kristen itu agama syiar, agama yang harus diberitakan kepada seluruh makhluk. Kalau Anda membaca Matius 28, bukan hanya kepada Markus 16 maksud saya, bukan hanya diberitakan kepada manusia tapi kepada makhluk. Bahkan saya pernah bertemu dengan pendeta yang menginjili ayam, tikus, kambing, sapi. Karena lurus-lurus aja dia tuh mengimani kitab mereka, kitabnya dia. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sehingga tikus di rumahnya diinjilin selalu. Saking amanahnya, mengikuti amanah perintah Bible-nya tuh. Artinya apa? Ketika Kristen datang, Islam pun datang. Kita bertemu di meja akademisi harusnya. Kita menggunakan intelektual yang tertinggi yang kita punya. Apa itu? Pemaparan logistik terhadap apa yang tertuang di dalam kitab yang kita anggap sebagai firman. Nah itu yang harus. Kalau Kristen selama ini polanya beda dengan Islam. Islam menyampaikan tentang Islam lurus-lurus saja. Tidak perlu editing. Tidak perlu ada skenario. Cara-cara untuk mengislamkan orang. Tak perlu. Lurus saja. Kenapa? Al-Quran mengatakan kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam beragama Islam. Tapi kudu wajib disampaikan. Kalau di Kristen, tidak. Seperti tadi polanya. 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi. Kepada orang penganut Taurat ngaku pengikut Taurat, kepada umat Islam ngaku di bawah naungan Allah meskipun tidak menyembah Allah tetapi menggunakan kata Allah demi untuk memenangkan jiwa-jiwa banyak. Itu cara-cara Kristen itu gitu. Meskipun kitab kita itu adalah bahasa Yunani tapi kita menggunakan bahasa Al-Quran supaya banyak memurtadkan orang Islam. Itu pola yang ada dalam Kristen. Maka jangan heran ketika Kristen hari ini tabiatnya, perilakunya itu ke-Islam-Islaman, santun, ramah, ya, penyayang. Kenapa? Karena mereka mempraktikkan ajaran Islam. Padahal kalau Kristen itu ingin jujur kemudian di dalam kitabnya mereka sendiri dikatakan bahwa apabila ada orang yang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran Kristen, jangan kau terima di rumahmu dan jangan kau ucapkan salam kepada mereka. Itu aslinya agama Kristen tuh. Aslinya itu di situ.
Tapi begitu Indonesia sudah merdeka, mereka sudah cuci tangan, muka dibuat senyum-senyum kalau bertemu dengan umat Islam, tapi dalam hati rusak. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Bahkan bukan cuma oknumnya, kitabnya pun bayangkan. Dari sampulnya tertulis Alkitab. Kita buka di situ muncul kata Allah bertaburan di dalamnya. Habis itu muncul lagi nabi, rasul, roh, kudus, ayat, awal, akhir, iman, imam, wahyu, malaikat, iblis, setan, syafaat, berkah, salib, kafir, jemaah, saleh, nafsu, dan seterusnya. Muncul di kitab mereka. Kata saleh juga ada. Apa tujuannya? Ya seperti tadi. Kepada orang yang menganut ajaran Taurat, saya seperti menganut Taurat meskipun saya bukan penganut Taurat. Kepada umat Islam, meskipun saya tidak beriman kepada Islam, tetapi kitabku kurubah-rubah seperti kitabnya umat Islam agar aku bisa memenangkan banyak orang Islam. Itu agama Kristen itu gitu. Nah, sehingga ketika kita berbicara, saudara saya, saudara kita ini berbicara, saya tidak punya, memang karena Anda bukan pendeta, Anda bukan misionaris, Anda jemaat. Tapi mereka yang disiapkan untuk sebagai pembimbing dalam kekristenan, mereka belajar di STT itu, sekolah teolognya itu Islamologi. Di Islam mana ada Islam, ada ajaran kristenisasi, nggak ada. Kristenologi itu nggak ada. Kalau di Anda ada, apa tujuannya? Ya untuk mengkristenkan umat Islam. Ada yang disebut misionaris, bahkan sampai ada C4, C6 yang sudah masuk ke pesantren ngaku-ngaku kiai. Bisa bahasa Arab, bisa. Mereka bisa menggunakan baca Quran, bisa mereka. Belajar tafsir, bisa. Tapi tujuannya untuk memurtadkan, masuk ke pesantren. Saya juga pernah bertemu. Masuk ke pesantren. Nah itu. Ini cara-cara ini yang sebenarnya yang harus dihilangkan. Tapi nggak mungkin dihilangkan karena sudah amanat. Filipi 1 nomor 18 mengelabui. Kemudian 1 Korintus 9 nomor 20 menyamar-nyamar. Itulah yang terjadi. Kok bisa kayak begitu Bang Suma? Ya, karena Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi summa la yukasirun. Orang-orang kafir ini adalah saudara-saudaranya setan yang mereka berkongko-kongko menyesatkan keturunan Adam dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Selama-lamanya mereka akan menyesatkan. Maka banyak orang terjerat dalam penyesatan itu. Anehnya sudah tahu ciri-ciri nabi palsu, pengikutnya begini. Endingnya diusir oleh Yesus. Tapi mereka tidak. Kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati ada penyakit. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, silakan diambil alih. Kalau saudari Ted masih ada pertanyaan, silakan. Silakan. Izin sedikit. Yang tadi abang bilang datang ke rumah disambut, mestinya tidak boleh begitu ya bang. Tapi aku ada satu firman yang menguatkan kita supaya kita mengasihi semua orang ya, di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Cause God is love. Jadi karena Allah itu adalah kasih. Jadi barang siapa yang mencintai Allah, dia pasti mencintai sesama manusia. Begitu. Jadi kita harus hormat, kita harus sayang ya siapapun yang datang ke rumah kita dengan niat baik loh ya bang ya, tidak dengan niat jahat, kita hormati dia itu bang. Coba baca lagi ayatnya. Ya, sebentar. Izin ya. Dalilnya ada Sedikit loh. Ustaz. Ya silakan. Ya. Oke Ustaz Zuma izin Silakan. ya. Matet ini saya ingin mereview sedikit dari apa yang disampaikan Ustaz Zuma dan melengkapi supaya mengingatkan kembali Mbak Ted ya. Yang pertama bahwa Yesus itu diutus, dia mengajarkan Taurat dan menggenapinya dengan Injil. Yang isi pengajarannya adalah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Musa dan Abraham sebelumnya. Apa itu? Yaitu Sema Israel. Dengarlah wahai Israel, Allah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Jadi Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa, Tuhan satu-satunya, dan mengenal Yesus yang telah diutus oleh Tuhan, oleh Allah.
Itu satu, itu prinsip itu, Mbak. Jadi tidak mengajarkan tentang Trinitas Yesus itu. Nah, kemudian kata Yesus ini menjadi Tuhan karena dipahami dia sebagai anak Tuhan. Tadi Ustadz Zuma sudah menjelaskan bahwa terminologi anak itu adalah anak dalam konteks didikan Tuhan. Siapa mereka? Yaitu para nabi. Para nabi itu dididik langsung, dibimbing langsung oleh Tuhan. Maka itu mereka memanggilnya Bapa. Dalam bahasa Islam itu disebut Rab. Ya, anak didikan, bukan anak secara harafiah. Jadi orang-orang Yahudi, pengamal-pengamal Torah tidak mengenal ada istilah anak Tuhan atau Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Inkarnasi itu nggak ada. Makanya sampai sekarang pun orang Yahudi menolak doktrin agama Nasrani yang meyakini bahwa ada Tuhan, anak Tuhan ya, atau Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Itu tidak pernah dinubuahkan oleh para nabi, tidak pernah ya. Tadi udah jelaskan dari bahwa yang ternubuah itu yang ada itu yang bertemu Abraham itu adalah malaikat ya. Tuhan tidak pernah menjelma inkarnasi menjadi manusia. Nah, itu. Kemudian Yesus juga tidak membatalkan Torah. Walau kiamat sekalipun langit dan bumi runtuh, tidak satu iot pun dari Taurat itu dibatalkan. Dan pengajaran yang utama dalam Torah itu adalah tadi tauhid. Ya, itu mengesahkan satu-satunya yang disembah yaitu Allah, Tuhan yang esa. Ada orang mengatakan wahid dan ahad itu berbeda katanya. Kalau Tuhan Allah itu dia dua-dua sekaligus, dia wahid dan ahad. Ya, tunggal satu-satunya. Nah, karena kalau kata satu saja teman-teman Kristen kan menolak, masih ada dua, masih ada tiga. Tetapi Allah itu satu dan satu-satunya. Jadi tidak ada serupanya dalam segala hal, dalam quality, dalam quantity ya, dalam keunikan, dia absolut, hanya satu-satunya. Jadi itu pengajaran yang utama. Nah, kemudian secara logik ini ya Mbak Ted ya, kami ini sebagai Muslim ya, tidak secara logik itu dalam beriman ditekankan menggunakan logik lebih dulu. Jadi beriman itu tidak dengan membuang akal. Tidak dengan membuang akal. Makanya ketika ada Tuhan dikatakan bisa inkarnasi masuk ke dalam perut perempuan, keluar dari kelaminnya, itu nggak ada yang percaya gitu, karena nggak make sense gitu. Tuhan saja melarang untuk menceroboh kehormatan orang lain. Bagaimana Tuhan bisa masuk ke dalam rahim perempuan gitu? Kemudian lahir menjadi manusia, itu nggak make sense itu ya. Padahal dia maha besar dan maha tinggi. Nah, jadi ini sedikit tambahan, mudah-mudahan bisa buat renungan bagi Mbak Ted ya. Bahwa dalam beriman itu dahulukan akal dan pikiran, baru kemudian akal itu kita ikuti dengan memahami wahyu yang Tuhan turunkan. Ya, ini sedikit tambahan dari Ana. Silakan Mbak Ted kalau mau ditanggapi atau dilengkapi dengan teman-teman lain. Mau nanggapin Bang siapa ini namanya Bang Pol. Bang Al. Oh Bang Nal, ya selamat siang Bang Nal. Tadi Abang bilang Allah reinkarnasi masuk ke dalam rahim Maria. Allah tidak sedang berinkarnasi ya. Tetapi dengan kemahakuasaannya itu si pembom suruh jauh dikit dulu gitu. Ya, nggak bisa Bang. Dia melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat Bang. Serius pembom ini memang sakti. Lanjut itu. Ciko namanya Bang. Gini Bang Nol, tadi kan Abang bilang, saya ulangi ya, Allah berinkarnasi di dalam rahim Maria, tidak berinkarnasi ya, tetapi dia mewujudkan dirinya di dalam rahim Maria menjadi manusia. Jadi gini, Allah itu disebut juga sumber kehidupan, mata air kehidupan, ya kan. Yesus pun dikatakan saya datang keluar dari Bapa, Roh Kudus juga dari Bapa. Jadi meskipun dia menjadi manusia, lalu dia mengutus rohnya kepada manusia, tidak ada berkurang dari dalam dirinya. Ibarat air mau mengalir kemana-mana, tetap selalu ada, begitu Bang. Jadi intinya Allah itu tidak berinkarnasi gitu loh. Pemahaman kita berinkarnasi kan manusia mati, lalu nanti dia berinkarnasi ke makhluk, mau itu Tuhan, manusia. Tapi Allah tidak seperti itu Bang. Maaf, itu reinkarnasi ya. Kalau itu reinkarnasi beda dengan inkarnasi. Itu jadi samakan. Bentar. Reinkarnasi dengan Ya, inkarnasi itu berbeda. Oke, bentar Tadi saya Abang tanggapi ya. bilang apa?
Iya, saya tanggapi. Oke lah. Oke, apapun itu ya. Tetapi ketika Kristen meyakini, mengimani bahwa yang ada di perut Maria itu adalah Tuhan, ya, apapun itu, ya, maka itu adalah sesuatu yang mustahil gitu. Dia Tuhan gitu. Oke, saya upamakan begini ya. Tuhan itu bukanlah materi seperti manusia. Ya, dia bukan benda, bukan materi. Yang bersifat materi ini adalah kita manusia. Kita ini fana ya. Kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan tidak bergantung kepada makhluknya dalam segi apapun. Dia tidak membutuhkan. Nah, ketika ada manusia yang kita katakan sebagai Tuhan, maka itu otomatis gugur gitu. Manusia itu limited, dia terbatas. Dia untuk dia apa yang dia makan kemarin aja dia udah nggak ingat sekarang apa. Apa yang akan dia lakukan tahun depan mungkin dia udah lupa gitu. Apa yang dipikirkan tadi pagi gitu. Jadi terbatas. Nah, Yesus itu membuktikan bahwa dia dalam kehidupan dia tidak maha tahu. Ya, ditanya kapan buara dia nggak tahu, ditanya kapan kiamat dia nggak tahu gitu. Secara kekuasaan dia juga lemah, dia ketakutan, dia menggeletar. Jadi semua sifat-sifatnya adalah sifat-sifat manusia. Dan dia limited gitu, terbatas. Sedangkan Tuhan itu unlimited. Bagaimana mungkin kita bisa meyakini bahwa Tuhan yang tidak kita ketahui bentuknya itu, kita katakan menjelma menjadi manusia. Nah, itu sama saja dengan kita mengasumsikan namanya, membuang logika kita dalam berpikir gitu. Ya, jangankan Tuhan bisa masuk dalam perut manusia, Maria itu, ya, saya rasa itu kaleng kerupuk aja masuk perut aja belum tentu bisa, apalagi Tuhan gitu kan logikanya kan. Nah, jadi kalau Anda katakan, oh Tuhan kan Maha Kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan kualitas dan kapasitas dia gitu. Tapi kalau turun kualitinya itu tidak mungkin gitu. Dia mendowngrade dirinya sendiri, merendahkan dirinya. Itu satu hal yang tidak mungkin gitu. Sehingga hilanglah sifat ketuhanannya. Kan nggak make sense gitu. Hilang sifat kesempurnaannya kalau dia menjadi manusia. Sehingga dia menjadi tidak sempurna. Dia terbatas. Berarti dia bukan Tuhan. Gugur semua udah itu klaimnya. Begitu. Jadi saya cuma ingin menekankan bahwa gunakan logika Anda gitu dalam berpikir ya. Jangan dogma yang Anda gunakan tapi logika lebih dulu. Nah, baru sekarang kita ikutkan dalil. Oke ya, kitab ya. Tidak satu ayat pun di dalam Bible itu Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada. Jadi klop antara logika dan wahyu. Oke, lanjut host. Silakan itu ditanggapi itu. Memang gitu Bang Nal. Kembali lagi kalau kita samakan Tuhan itu dengan kita, dengan cara berpikir kita, semuanya impossible Bang. But for God nothing impossible. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi perjalanannya, rencananya menjadi manusia itu sudah lama dinyatakan gitu loh. Dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub kepada Daud, itu semua udah diberitahu rancangannya begitu. Sampai ada ayat, suatu waktu aku kasih tahu ayatnya, aku baca nggak sempat nulis, aku akan langsung datang menyelamatkan umatku. Itu yang ada lagi ayat lain. Sebentar Bang Nal, ayat lain mengatakan seperti ini Bang, aku akan merawat, memelihara mereka, tapi mereka tidak kenal dengan aku. Maka di ayat lain di perjanjian lama Yesus datang tetapi tidak dikenal karena Yesus datang dari surga. Jadi dunia tidak mengenalnya Bang. Begitu. Oke. Silakan. Abang bisa baca Alkitab Bang untuk nambah pengetahuan dan wawasan. Oke, Mbak Ted dengarkan ya. Mbak Ted katakan tadi dinubuakan, tapi di dalam Taurat itu clear dikatakan bahwa Tuhan bukan manusia sehingga dia berdusta dan menyesal ya. Kenapa? Artinya ya dalam tafsiran rabi-rabi ya di kalangan Yahudi mengatakan bahwa ya kalau ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan maka dia pendusta. Itu maknanya. Jadi Tuhan itu bukan manusia. Karena apa? Sifat manusia itu adalah berdusta dan suka menyesal. Jadi tidak mungkin Tuhan menjelma menjadi manusia. Dan kemudian di ayat lain dikatakan aku adalah Elohim, aku bukan manusia. Jadi itu sudah clear gitu. Dia sudah katakan seperti itu bahwa di dalam Taurat itu sifat Tuhan itu kekal, dia abadi ya dan dia tidak berubah. Seperti itu Mbak. Jadi nubuah yang Mbak katakan itu ya itu belum ada nama Yesus di situ. Jadi itu semacam tafsiran yang tidak tepat menurut saya itu ya. Tidak tepat Mbak karena memang tidak ada dia
dikanubuahkan tentang Yesus. Kalau tentang Mesias ada mungkin ya, tapi bukan dia sebagai Tuhan. Karena makna Mesias itu adalah 11-12 sama Nabi, sama Rasul. Bukan dalam makna ilahi. Itu yang harus dipahami, bukan sebagai ilahi, tetapi sebagai utusan, sebagai Nabi, sebagai Rasul. Ya itu memang benar. Seperti itu. Ayo, lanjut, Ros. Ya, silakan Guru Ndak, ditanggapi Guru Ndak. Iya, gimana? Sambil Assalamualaikum. jogging kita. Bos. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau minta Bang Zuma, tolong jelaskan pada Ibu Teti saat kejadian Bani Israel ingin melihat Tuhan. Saya hanya meminta dan memohon pada Bang Zuma, tolong dijelaskan apa yang terjadi saat Bani Israel meminta kepada Nabi Musa ingin melihat Tuhan. Apa yang terjadi saat itu? Itu saja. Terima kasih. Makasih Kak. Ya, silakan Guru Ndak. Iya. Kalau di dalam Bible Keluaran 33 nomor 20 tidak ada kemudian yang bisa melihat Tuhan itu bisa hidup. Itu satu. Kalau di Al-Quran dalam surat Taha, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, aku tahu engkau ada. Engkau tahu bahwa engkau itu pasti ada. Melihatmu. Aku penasaran ya Rabb, aku ingin melihatmu. Kamu itu wujudnya kayak mana? Keberadaanmu itu seperti apa? Tapi Allah menjawab apa? Lantarani, kamu tidak akan pernah sanggup melihatku. Makanya benar yang dikatakan oleh Bang Al tadi, Tuhan itu bukan anak manusia dan bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan Yesus manusia dan anak manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah sekarang kalau itu dipaksakan, di dalam Yesaya 43 nomor 10, Tuhan sudah mengangkat saksi di situ. Mengangkat saksi. Dikatakan engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kamu inilah saksi-saksi. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan kamu mengerti bahwa aku tetap dia sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk dan sesudah aku tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus firman yang dibentuk menjadi daging. Jadi tidak ada Yesus itu Tuhan, tidak ada. Kalau saudari tadi mengatakan bahwasanya dia adalah Tuhan yang kemudian datang karena tidak dibatasi oleh kemahakuasaannya sendiri, dia sanggup kemudian menjadi apapun, itu keliru. Itu keliru besar. Kenapa saya katakan keliru besar? Karena Tuhan itu seperti yang kita terangkan tadi, Yesaya 43 nomor 10, tidak dibentuk. Kemudian Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 10 nomor 6 bahwa aku Tuhan itu maha tinggi dan tak ada satupun yang serupa dengan aku. Tidak boleh kita kemudian meninggalkan data-data itu. Karena itu menurut orang Yahudi adalah firman Tuhan. Belum lagi dikatakan di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu maha tinggi dan tidak serupa dengan apapun. Nah bagaimana dengan Yesus ketika ia datang? Dia mengaku manusia, dia mengaku utusan. Lalu siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Pengajaran nabi palsu itu. Yang tadi yang kita sudah panjang lebar membahasnya. Kenapa orang Kristen itu kemudian bertahan dengan pola ini? Karena orang Kristen harus punya keturunan yang ketemu dengan Yesus. Yang diusir. Kristen harus punya keturunan yang beranak cucu sampai datangnya Yesus yang kedua kali. Karena mereka yang akan diusir nanti. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau Kristen hilang hari ini tidak tergenapi. Harus ada Kristen yang bertemu Yesus nanti. Jadi Kristen tak akan pernah hilang di atas muka bumi ini.
sampai kiamat. Kristen itu akan ada terus selayaknya iblis, tidak akan pernah hilang di atas muka bumi. Mereka akan ketemu dengan Yesus. Keturunan mereka akan ketemu dengan Yesus. Karena Yesus akan mengusir orang yang memiliki tanda-tanda kenabian palsu tadi. Mengusir setan, bernubuat, mujizat pakai namanya. Harus. Jadi Kristen tidak bisa mualaf semua. Harus masih ada yang ketemu dengan Yesus. Kemudian, terakhir. Terkait dengan ajaran kasih yang ibu katakan tadi. Ini dalil, Bu, di dalam kitab ibu itu nggak bisa dipungkiri. 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran Kristen, janganlah kamu menerima orang itu di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Data nomor 11-nya, barang siapa melakukan itu, memberi salam kepada orang di luar Kristen, menerima tamunya di dalam rumahnya yang bukan Kristen, dikatakan oleh data nomor 11-nya, maka dia adalah bagian dari kejahatan. Nah, Matius 13 nomor 50, orang yang berbuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau Kristen itu bermanis-manis kepada Islam, memberi salam kepada Islam, menerima Islam sebagai tamu di rumahnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Apa dalilnya? 2 Yohanes 1 nomor 10 dan 11. Ini dalil. Ini dalil. Kalau dikatakan bahwa kasihilah musuhmu dan seterusnya, Al-Quran memang sudah mengatakan itu. Innamat takhaztum min dunillah awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Sesungguhnya mereka itu hanya memiliki perasaan kasih dan sayang di antaranya hanya dalam kehidupan dunia saja. Jadi kasihnya itu hanya sebatas duniawi. Itu Al-Quran mengatakan. Dan Al-Quran juga mengatakan nanti di hari kiamat orang-orang Kristen ini akan saling mengutuk satu sama lain. Kenapa? Gara-gara ente saya menyembah Yesus. Bukan aku juga diajarin sama nenekmu. Nenekmu tuh yang ngajarin kita. Sang nenek juga bicara, enak aja, saya kan diajarin sama buyutmu. Si buyut juga mengatakan begitu. Saya hanya menerima ajaran dari Belanda. Belanda juga mengatakan, ini diajarkan sama nenek moyang kami dari Roma. Romawi juga akan mengatakan, yang ngajarin ini adalah Paulus. Paulus akan mengatakan apa? Ini saya terima dari siapa? Ayo ngomong Paulus, dari mana kau dapatkan ajaran ini? Dari diriku sendiri. Jangan ada sampai ke Yesus, karena Yesus tak mengajar itu, tak mengenal itu. Jadi sekali lagi saya katakan, orang Kristen kalau mendalami materi kitabnya, 2 Yohanes 1 nomor 10 itulah tanda Kristen itu yang sebenarnya. Jangan memberi salam kepada orang Islam, jangan terima Islam di dalam rumahmu sebagai tamu. Barang siapa melakukan itu berarti dia bagian dari kejahatan. Dan siapa yang berbuat jahat itu masuk ke neraka. Itu dalil, saya tidak mengada-ngada, itu dalil. Boleh dibaca dari data nomor 1 di 2 Yohanes 1 ini sampai data nomor 11. Silakan Anda baca. Semua di situ tertuang. Seperti apa harusnya Kristen berlaku terhadap di luar Kristen. Itu data. Kalaupun dia berkasih sayang, kasih sayangnya hanya di dunia. Itu. Jadi saya rasa terkait dengan Yesus sudah jelas dari Bang Al tadi, Tuhan tidak akan mungkin melepaskan dirinya menjadi Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Kapan Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Seketika dia menjadi manusia. Ibarat pesawat ada pilot, kalau pilotnya berubah menjadi ayam, hancurlah pesawat itu. Begitulah alam semesta ini. Kalau Tuhannya berubah menjadi manusia, waduh, alam semesta ini akan hancur lebur. Kenapa? Tak ada lagi Tuhan. Sudah berubah jadi manusia dia. Yang kita tidak habis pikir ketika Tuhan masih dalam rahim. Ketika Tuhan jadi bayi. Bahaya. Hancur. Makanya konsep Kristen ini adalah konsep batil. Demikian dari saya. Terima kasih. Silakan. Ya, kita sambut dulu yang baru datang. Bang Hendra, selamat siang. Bang Hendra, selamat siang Bang. Halo, Bang Hendra, Bang Hendra, lah, nyungsap. Silakan Ito ditanggapi Ito. Maaf dulu Caca, Ito menanggapi. Nanti hilang pertanyaan. Sebelumnya
Apa bang? Aku kalau menghilang berarti aku Pemberitahuan dulu ya teman-teman, karena Kristen satu, ya kursi satu yang kosong ini buat Kristen ya. Ya terima kasih. Yang naik Kristen aja, nanti kesannya dikeroyok itu, nanti nangis itu nanti. Ya silakan ya. Itu ditanggapi itu. Ya, baik. Tadi ibu siapa yang bilang itu, tolong Bang Juma kasih tahu Ted bahwa kok Tuhan lahir dari manusia, begitu ya tadi. Kayaknya seperti itu ya. Nah, itulah yang selalu di apa ya bahasanya ya, dikumandangkan atau diucapkan setiap hari Minggu bersama-sama di gereja, mengatakan bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari Roh Kudus, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Jadi dikatakan dia anak Maria itu karena lahir dari Maria. Sesungguhnya Yesus itu bukan kayak saya nih, mama saya namanya Santi, Teti itu anaknya Bu Santi, karena memang dari janin, dari pembuahan, ovum dan sperma, saya dikandung mama saya. Tetapi Yesus tidak seperti itu kan. Dia hanya wadah saja, itu rahimnya Maria itu, karena dia adalah perempuan suci. Dan di Lukas 1 itu pun dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Selanjutnya, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Begitu. Tapi kembali lagi Bang Juma, saya itu kalau misalkan ada orang pun datang ke rumah gitu ya, ya kita baik-baik saja gitu loh Bang. Nggak pernah kita curiga, atau kita nggak pernah berpikir orang itu mau berbuat jahat, nggak pernah gitu loh Bang. Karena aku dari kecil tuh diajarkan kasihilah sesamamu, begitu Bang. Jadi aku menganggap semua orang itu ya baik-baik aja. Dan aku pikir juga walaupun jahat pun kalau kita baik, dia nggak mungkin ngejahatin Bang. Seperti itu. Seperti tadi ayat itu, God is love. Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi kita tidak mengasihi sesama kita? Jadi kata Tuhan, gak mungkin kalau kamu mengasihi aku, kamu mengasihi sesamamu manusia. Jadi kita harus menerapkan itu, mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengasihi semua orang. Dan kita punya suatu keyakinan juga ya Bang, kalau orang mau niat jahat, pasti Tuhan bisa nanti buat ubah lagi orang itu jadi baik Bang. Kayak gitu yang aku pahami, kayak gitu loh. Iya, mungkin karena apa ya? Karena sudah bertetangga dengan Islam. Karena ajaran-ajaran yang muncul kemudian di tengah-tengah umat Islam ini kan ajaran yang dibawa oleh penjajah. Kita tahu penjajah itu bagaimana tabiatnya. Dan mereka berdasarkan firman Tuhan juga menjajah. Bukan tanpa alasan dari firman Tuhan. Memang ada perintah. Di dalam Keluaran 20 itu jelas itu. Bagaimana kemudian mereka mempraktekkan dalil-dalil dalam Bible. Nah, kalau saudara mengatakan di dalam rumah saya nerima tamu, ya alhamdulillah, berarti saudara tidak mempraktekkan apa yang ada di dalam Bible. Dan itu katanya, ini kita baca ya, supaya tidak menjadi fitnah. Dikatakan dalam 2 Yohanes itu, dikatakan begini, di data nomor 11-nya, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Matius 15 nomor 50, 13-50, perbuatan jahat akan dibakar di dalam neraka. Ini dalil. Jadi saya kembalikan kepada saudari saya, nih, Anda mau melanggar dalil
Anda atau Anda mau memperhatikan ya la ikraha fiddin, itu kan kitab Anda, bukan kitab saya. Dan di situ dikatakan perikopnya tetaplah di dalam ajaran Yesus. Ini jelas nih. Dan di situ tidak bercerita tentang perang. Ini damai sejahtera, orang lagi tenang dan lagi dalam keadaan tak ada huru-hara. Tetapi dinyatakan seperti itu. Setiap orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah kamu keluar dari situ, tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran Yesus, ia memiliki bapa ataupun memiliki anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia dapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi Ya, saya rasa- ayatnya di mana itu Bang? Tadi Bang tolong. 2 Yohanes 1 2 nomor Yohanes 10 nomor 11. Iya, yang Matiusnya Bang. Matius 7 nomor 15, Matius 13 nomor 50. Oh, oke, makasih Bang. Ntar saya Oke. baca. Siap. Silakan teman-teman yang Lanjut lain. Bang.